Teman-teman, sambil ngopi sore, saya mau bahas tentang buku saya yang terbaru. Teman-teman boleh dapatkannya di link yang nanti akan muncul di komentar atau di pop-up dari video ini. Nah, salah satu apa yang dibahas dalam buku ini, kebanyakan mungkin lebih dominan pertama tentang diagnosis, yaitu bagaimana kita menentukan apakah ini suatu kondisi psikosomatik atau bukan. Yang kedua adalah bagaimana bisa sembuh dari psikosomatik dengan bantuan dokter atau bukan dengan bantuan dokter. Yang bukan tanpa bantuan dokter ini yang lebih sulit, ya. Kalau teman-teman nanti baca teorinya yang ada di dalam buku ini, pastinya teman-teman akan melihat, wow, ternyata memang tidak mudah ya sembuh dari psikosomatik, apalagi kalau teman-teman tuh punya latar belakang kepribadian pencemas yang kita sering sebut sebagai kepribadian perfeksionis, kepribadian anankastik, di mana orang itu selalu maunya apa yang dia dapatkan atau dia lalui sesuai dengan keinginan diri dia gitu ya. Ini yang mungkin perlu dipahami nanti di dalam buku ini. Di sini juga ada langkah-langkah terapi mandiri yang mana bisa memberikan gambaran sebenarnya apa saja yang bisa dilakukan sendiri atau dengan bantuan dari teman-teman psikolog, ya, termasuk juga psikiater yang psikoterapis. Tapi kalau saya lihat beberapa kali di dalam praktek ketika si pasien itu diminta untuk belajar sendiri rada sulit ya, kalau orangnya kurang disiplin. Nah, beberapa di antaranya orang bertanya, bagaimana caranya gangguan psikosomatik itu bisa muncul? Sebenarnya kalau kita lihat di dalam buku ini, itu semuanya tuh ada jawabannya. Jadi ini bukanlah sesuatu yang sifatnya tuh seperti hanya berkaitan dengan kondisi, oh dia kebanyakan pikiran, kemudian kebanyakan pikiran dia jadi gejala lambung misalnya. Atau dia kebanyakan pikiran terus dia jadi keliengan gitu ya, enggak. Di sini dijelaskan bahwa keliengan itu bisa dikaitkan dengan gejala-gejala memang problem vertigo yang sudah dipunyai oleh orang tersebut sehingga situasinya makin tambah, atau memang problematiknya itu terkait dengan situasi kehidupan yang disebut persistent postural perceptual dizziness. Di sini disebutkan ya, walaupun singkat saya bahasnya, berkaitan dengan suatu kondisi di antaranya adalah supramarginal gyrus dan superior temporal gyrus. Jadi teman-teman boleh baca nih, mengapa ya saya tuh sering keliengan tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, problemnya seringkali memang punya bakat vertigo. Ya, saya sendiri kan pernah mengalami 3 sampai saya lupa ya 4 kali kayaknya vertigo. Dan itu kalau saya bisa mengalami kecemasan, saya bisa kembali tuh vertigo saya. Berasanya nggak nyaman. Ini yang mungkin berbeda ya dengan kondisi yang kalau kita lihat tuh pada pasien-pasien tertentu mungkin dia tidak ada bakat vertigo, dia jadi biasa aja. Tapi intinya situasi-situasi seperti ini bisa saja terjadi. Jadi buku Memahami Psikosomatik ini adalah kumpulan dari berbagai macam pengetahuan dan pengalaman klinis saya lebih dari 17 tahun berpraktek untuk menjawab apa saja sih yang menjadi pikiran teman-teman. Di dalamnya ada beberapa ilustrasi kasus, yang paling sering adalah GERD anxiety, kemudian juga tadi yang kita sebut sebagai vertigo-like syndrome kalau di dalam praktek sehari-hari, dan kemudian juga kecemasan tentang penyakit. Ya, jadi illness anxiety disorder juga dibahas dalam buku ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk membeli buku ini, boleh silakan cek di komen dan yang pop up itu di awal video ini untuk mendapatkannya segera. Sistemnya pre-order, jadi Anda teman-teman pesan, kemudian mungkin 1 minggu lagi baru bisa nyampe ke rumah ya. Harganya sekitaran 83.000, tapi itu belum dapat diskon. Beberapa orang yang menggunakan aplikasi cukup sering dapat diskon aplikasi ya, dan ongkos kirimnya kalau nggak salah gratis, saya lupa. Ya, ada beberapa teman yang mengatakan yang sudah sampai bukunya di rumah itu mengatakan mereka gratis, ongkos kirimnya ada juga yang bayar. Ya, jadi silakan jangan ragu kalau mau lebih jauh lagi dan memahami tentang apa itu dasar psikosomatik, Anda sudah siap
melihat apa sebenarnya yang terjadi di otak Anda ketika mengalami psikosomatik, bisa segera membaca buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.